Well, sahabat Jakarta Menyapa, ketemu lagi bareng sama gue Sami Bastian. Dan yang jelas seperti biasa kalau udah ada gue berarti kita bakal ngebahas salah satu tema atau topik yang menarik di acara yang spesial yaitu Jakarta Menyapa. Dan kalau lo peka nih sahabat Jakarta Menyapa, di episode kali ini ada yang baru. Episode kali ini tuh kayak ada sesuatu yang bikin adrenalin gue tuh naik. The one and only di sebelah kanan gue ini ada peralatan nge-DJ, ada peralatan yang canggih-canggih. Gue juga to be honest nggak bisa cara mainnya gimana. Maka dari itu kesempatan kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama yang udah ahli memainkan peralatan tempur yang satu ini. Lihat, gila, 1, 2, 3, 4, 5 alat ada di depan gue. Dan seperti apa cara maininnya sampai belibet gue nih. Gue langsung aja bakal ngobrol sama professional DJ. Di depan gue sudah ada Mas Adi, apa kabarnya? Baik. Oke, tadi katanya gak mau dipanggil Mas, Kakak Adi. Oke, boleh, Kakak boleh. Biar kelihatan muda. Oke. Enggak, Mas Adi aja. Mas Adi, anyway, sudah berapa lama Mas Adi menekuni dunia disc jockey ini? Mulai tahun ya di 90-an sampai 2000 lah mulai awal. Awalnya 90-an sampai 2000-an. Dan gimana ceritanya seorang Mas Adi ini akhirnya tertarik atau interest di dunia disc jockey ini? Apakah awal-awalnya tuh ngelihat teman terus kemudian belajar atau gimana Mas? Awalnya karena suka dugem. Sama kita. Nggak ketemu ya. Oh iya, beda generasi kan Gitu ya. Kirain itu sembunyi di mana. Oh iya, benar. And then gimana Mas? Ya terus aku sambil kuliah, sambil mulai SMA waktu itu, terus sekolah DJ pertama kali dulu ada itu kalau nggak salah namanya IDJS, Indonesia Disc Jockey School. Gue sekolah sana tuh. Sudah sambil sekolah private DJ dan segala macamnya, sempat main juga di beberapa klub dan akhirnya memutuskan untuk lebih sering main sendiri. Oh, oke. Kenapa tuh memutuskan akhirnya main sendiri? Lebih enjoy gue. Oke, sorry. Maksud definisi main sendiri itu main di rumah sendirian atau dulu di klub itu ada kayak tim atau mungkin masuk manajemen atau gimana maksudnya Mas? Ada manajemennya, cuman kita terpisah. Jadi lebih tepatnya sering di private ya, private party gitu. Dan tidak di tempat yang rame banget gitu. Oke, jadi sekarang Mas Adi memutuskan untuk solo karir sebagai DJ sendirian tanpa adanya manajemen ya Mas ya? Yes. Oke, nah berikutnya susah nggak sih Mas sebenarnya belajar nge-DJ ini Mas? Gampang kalau sekarang. Oke, kalau dulu Susah. Karena Karena beda banget. Zaman dulu kita masih pakai yang namanya analog. Oke. Kalau sekarang digital. Oke. Kalau dulu kita pakai turntable atau lebih umumnya bahasanya adalah piringan hitam. Oke. Piringan hitam itu di mana tidak ada sama sekali petunjuk dalam bentuk digital yang bisa dilihat oleh pemain. Jadi murni kita menggunakan feeling. Oke. Dan feeling itu kita ambil dari BPM. BPM itu istilahnya artinya beat per minute, ketukan dalam setiap menit itu. Oke. Nah, ketukan itu hanya bisa didengarkan dengan feeling kalau kita sudah sering. Jadi kita untuk menyesuaikan satu lagu dengan lagu yang lainnya itu kita sesuaikan dengan BPM-nya. Oke, wow. Jadi kalau perbedaan DJ dulu sama DJ sekarang mungkin lebih ke DJ dulu lebih peka ya Mas ya. Jadi main feeling gitu. Bener. Kan. Oke, nah berikutnya dulu kan Mas Adi sempat mengatakan bahwa sering dugem. Terus akhirnya kayak ini seru nih kalau gue belajar DJ gitu kan. After jadi DJ profesional. Nah, pengalaman yang nggak bisa dilupain oleh seorang DJ Adi itu apa aja Mas Adi? Waduh, kalau pengalamannya DJ sih jarang bisa diingat ya. Karena pada saat kita on stage ujung-ujungnya juga mabuk. Oke. Tapi nggak banyak juga sih. Oh. Nah, tapi gini, DJ kan boleh dibilang salah satu profesi yang mostly atau kebanyakan dikerjakan pada malam atau tengah hari, gitu kan ya Mas Adi ya. Kalau justru kalau sore-sore itu kayak kurang seru. Nah, pernah nggak sih ngalamin kejadian unik misalnya nih, Mas Adi lagi main nge-DJ terus tiba-tiba ngantuk, itu nggak pernah ya? Ini pertanyaan random gue aja sih, karena jujur kayak gila ya DJ tuh mampu sampai jam 2, jam 3 terus kayak asik sendiri gitu. Kalau kita kembali lagi di profesional. Pada saat kita sudah mempunyai sebuah komitmen bahwa kita ngambil satu pekerjaan, kita harus
menyesuaikan apa yang menjadi kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita sudah on stage dan kita bawa itu lagu tuh, ada adrenalin tersendiri yang membuat kita konsentrasi dan akhirnya susah ngantuknya. Oh betul, karena iramanya kan Ya kan, kita kan ngikutin gitu tuh, kita kan tertarik banget untuk lebih konsen ke situ. Tapi jujur nih Mas Adi kan tadi memulai karir sebagai DJ tahun 90 sampai sekarang juga masih aktif. Pernah nggak ada di titik yang namanya titik jenuh atau kebosanan? Sering. Oh sering. Terus gimana cara mengatasinya Mas? Cara mengatasinya ya kita mungkin karena saya sekarang jarang sekali main, cuman sering buat lagu, kita mixing kayak gitu. Dan kebetulan aku ada studio sendiri, jadi aku lebih sering ngajarin anak nih sekarang yang main. Jadi lebih lari ke scratch, kita mixing lagu kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sahabat Jakarta Menyapa lagi nonton acara kita ini, mereka bisa daftar sekolah DJ di Mas Adi ya? Atau bisa. Gimana? Nah kalau misalnya mereka antusias nih, caranya gimana? Free of charge. Wih, ngeri. Khusus untuk sahabat Jakarta Menyapa free loh. Iya benar. Cara misalnya pengen menghubungi Mas Adi di media sosial kah atau di mana? Langsung dengan Mas Semi aja, nanti di manajerku ya kan. Oh gitu. Oke baik, sahabat Jakarta Menyapa nanti langsung hubungin Instagram gue @sebibas20. Nanti kita sama-sama ke base campnya di rumahnya Mas Adi ya. Di mana sih Mas kalau boleh tahu Mas? Di Pondok Bambu, Jakarta Timur ya. Wow, seru banget Mas Adi. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi gimana akhirnya Mas Adi menjadi seorang DJ profesional dan cara belajar DJ. Terus to be honest gue juga penasaran, kalau dari dulu kan gue cuma ngeliat penampakannya doang dari TV atau dari gambar gitu kan, alat DJ. Nah nanti di sini boleh ya Mas Adi ya menjelaskan ini namanya apa, itu namanya apa gitu ya Mas Adi ya. Jangan kemana-mana sahabat Jakarta Menyapa, karena saya Bastian dan juga Mas Adi bakal kembali setelah yang satu ini. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go down in the freeze. When you eat too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go down in the freeze. When you eat too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go down in the freeze. When you eat too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go down in the freeze. When you eat too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling? Luar biasa, ngeri. Gue jadi keikat yang lagi viral. Aduh, ya kan? Kalau sudah ada lampu jangan cari yang lilin. Kalau ada satu jangan cari yang lain. Aduh. Mas Ivan, you rock, keren banget. Abis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Gue kasih kesempatan Mas Ivan untuk istirahat dulu. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mas Adi nih, sahabat Jakarta Menyapa. Silakan Mas Ivan. Dan Mas Adi, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Kalau ngomongin masalah passion, ini pasti udah jadi passionnya Mas Adi dari dulu kan, udah pengen nge-DJ. Nah pertanyaannya adalah, alat di samping kita ini itu kan banyak banget pencatan-pencatan yang tadi gue bilang, susah enggak? Dan gimana pertama kali Mas Adi menghafal semua tools-tools yang ada di alat itu Mas? Alat itu di situ ada plate 1, plate 2. Jadi namanya deck 1 atau deck 2. Itu muter, atau istilahnya deck A, deck B. Itu sudah ada pada saat kita belajar, kita juga sudah dikasih tahu tuh instruksinya. Terus di tengah sudah ada untuk volume untuk deck A dan deck B. Di sana juga sudah ada namanya synchronizing, terus play, terus cue untuk menyamakan BPM yang ada itu. Jadi satu persatu sudah diajari dari awal. Nah tapi kalau ini out of the topic aja sih, penasarannya seorang Semi aja, mahal nggak sih Mas alat-alatnya? Relatif. Kalau sekarang kita berbicara untuk deck terpisah antara CDJ kalau Pioneer dan itu ada mixernya dan
si DJ lagi dia cukup mahal, kisaran antara 1 sampai 200 juta untuk satu deck. wow. Tapi kalau controller seperti yang dipakai ini sekarang ini kisaran antara 5 sampai 10 juta. Oke, jadi mungkin buat sahabat Jakarta Menyapa pun kalau misalnya belajar sendiri di rumah juga mungkin dari alat-alat yang tidak terlalu mahal dulu ya, Mas Adi. Yang penting kita sudah bisa menguasai fungsi secara detail alat tersebut. Masalah nanti dia mau pakai apa itu tergantung orangnya sendiri. Nah biasanya nih kalau misalnya saya kan jujur belum pernah nih belajar musik DJ nge-DJ gitu kan. Butuh waktu berapa lama biar jari jemari kita tuh lemes sendiri untuk maininnya? Kembali lagi seperti yang aku katakan tadi. Zaman dulu gue belajar belum ada alat kayak gini. Oke. Gue pakai turntable. Kita mainnya benar-benar analog. Jadi kita benar-benar menyesuaikan semuanya pakai feeling. feeling ya. Kalau sekarang Udah kita gampang. sangat dipermudah. Jadi mungkin kita untuk bisa mengenali dasar aja sebulan kita udah bisa main tuh. Oke. Jadi sebulan aja udah bisa main ya Mas, asalkan tergantung dari kita niat apa enggaknya. Yes. Oke, nah berikutnya ini kan seperti yang kita ketahui lagi pandemi ini Mas. Ya. Nah otomatis klub-klub juga banyak yang ditutup atau mungkin sudah mulai buka tapi jam bukanya terbatas. Nah Mas Adi sendiri gimana cara melampiaskan hasratnya sebagai seorang DJ? Ya tempat-tempat yang biasa nongkrong gue ini ditutup nih. Mas Adi gimana? Mas di rumah sendirian atau gimana? Ya enggak, kadang-kadang kita juga tetap main nongkrong ke tempat-tempat tersebut, cuman disesuaikan dengan waktu yang menjadi peraturan regulasi pemerintah saat ini. Oh oke. Tapi kalau kayak gini ada komunitasnya nggak sih Mas? Banyak. Oh. Banyak. Teman-teman juga kadang-kadang nongkrong, kita saling tukar pikiran, tukar lagu nih, terus teknik bagaimana dan segala macamnya kita sering sharing. Tapi yang tadi gue bilang pandemi ini kan kalau dulu kan bisa sampai subuh ya Mas. Ya. Bisa bahkan 24 jam nonstop. Nah musik DJ atau pemain DJ ini kan kayaknya kayak kentang banget kalau jam 12 sudah pulang Yes. gitu kan, jam 1 udah pulang. Nah Mas Adi sendiri gimana? DJ syariah jadinya kan. Bukan dulu handphone, Iya, sekarang bener. DJ ya. Bener. Sekarang DJ Oke. syariah. Oh gitu. Tapi dari perkumpulan atau komunitas menyayangkan nggak sih hal seperti ini Mas? Atau gimana? Mau tidak mau regulasi ini kan tidak bisa kita rubah karena Ya. ini kan pandemi dan ini merata. Jadi Betul, kan betul. ya kita harus menyesuaikan bagaimana kita bisa tetap berjalan dengan kehidupan dengan pekerjaan yang dijalani selama ini. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri, selain nge-DJ nih, Mas Adi tadi mengatakan bahwa kalau misalnya teman-teman sahabat Jakarta Menyapa pengen belajar juga boleh. Nah, Boleh. biasanya kalau kita belajar kan terlalu lama juga bosan ya Mas ya. Yes. Durasi yang paling tepat nih kita belajar apalagi newbie nih. Biasanya berapa lama Mas? Sejam 2 jam kah atau 1 gimana? jam maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Maksimal, Itu kalau setiap hari atau seminggu berapa kali itu gitu Mas? Biasanya seminggu 2 kali atau 3 kali maksimal. Oke, nah pengalaman dari Mas Adi sendiri nih selama nge-DJ yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupain dan nge-DJ di mana tuh kalau boleh tahu? Gue terakhir paling seru di Bali. Oh di Bali. Ada pengalaman nggak di situ Mas? Apalagi kan Bali identik dengan wisata malamnya Bali, Yes. nightlife gitu kan. Oh, karena benar-benar dapat crowdnya dan kebetulan audiensnya para bule kan. Jadi tahu sendiri lah kalau orang bule pada saat mendapatkan sesuatu yang luar biasa excitednya kan. Wah jadi benar-benar malam itu tidak terlupakan. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan Semi dan mungkin jadi pertanyaan juga sahabat Jakarta Menyapa yang ada di kepala mereka. Nah, yang kita ketahui DJ kan banyak memainkan lagu-lagunya lagi hype nih, Ya. ya kan? Nah, sebenarnya susah nggak sih Mas remix kayak gitu? Apalagi kita kan orang awam gitu kan Mas? Remix itu kembali lagi kita bagaimana setelah paham akan dasar yang dimainkan alat tersebut, kita mengetahui tombol-tombol apa aja yang dipergunakan agar bisa mixing lagu tersebut. Jadi itu menjadikan salah satu jam terbang atau faktor kebiasaan aja udah. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri ada nggak lagu Anda? Biasanya ada nggak sih kalau misalnya DJ, wah ada DJ Adi nih pasti andalannya lagu ini nih, DJ ini pasti andalannya ini. Opening song ya. mungkin Opening ya. song. Ada nggak sih yang membedakan gitu Mas? Ada, kita bagaimana Oke. karena di situ kita punya satu identitas nih. Gue ini main nih, tadi orang udah pasti denger nih kayak gitu. Ada terutama di genre. Oke. Genre kan ada progresif, techno, house. Kalau sekarang banyak yang breakbeat kayak gitu. Itu kan tergantung DJ-nya suka mana dia, karakternya dia. Oh oke. Nah kalau Mas Adi sendiri Gue lebih sukanya? suka di progresif. Oke. Musisi favoritnya Mas Adi siapa?
dari luar negeri boleh, dalam negeri boleh. Musisi Yang mungkin bisa jadi boleh dibilang yang menginfluence Mas Adi kalau misalnya lagi bikin musik-musik nge-DJ gitu kan. Karena sekarang yang gue terakhir kali ke klub kapan ya? Nanti ketahuan umur gue lah. Karena udah lama banget. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah ada lagu-lagunya Melly Goeslaw yang galau itu dibikin DJ gitu. Gue punya kan. lagu kapan-kapan ke rumah ya. Heeh. Gue tunjukin, gue nge-remix lagu itu. Lagu apa Melly Goeslaw juga? Iya. Oh gitu. Gua nge-remix lagu itu. Cinta gitu ya. Apa bukan sih? Gue lupa ya. Tegarkan hati. Oh, Kalau itu kan baru enggak. kemarin. Gue bener-bener lagunya original song, cuman beatnya gue rubah dan suaranya tetap punya Melly. Wow. Gue Next punya time banget kita lah. main ya ke Ntar Mas gue Adi. kirim nih lagunya. Oke, siap. Wow. Nah, tapi kalau untuk role model DJ sendiri, Mas Adi punya nggak? Siapa yang jadi role modelnya Mas Adi DJ dunia mungkin atau David DJ? Guetta kali ya. David Guetta. Oh wow. Walaupun bukan dari golongan milenial tapi idolanya anak-anak milenial. Hostnya kurang ngajar nih. Oke Mas Adi, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol Oke. lagi. Sahabat Jakarta Menyapa, jangan kemana-mana, seru banget obrolan kali ini. Kita akan belajar nge-DJ bareng sama DJ Adi dan saya DJ Ari Jemari aka Jari Jemari. Oke, asik. Sampai ketemu sih. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Menyapa. Sahabat Jakarta Menyapa, masih bersama Semi Bastian dan sekarang tadi sudah ditemenin sama Mas Adi juga. Thank you so much Mas Adi. Wis luar biasa. TBL takut banget loh. Nah, kalau di segmen 3 ini sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol sama rekannya Mas Adi yang tadi juga sudah mainin DJ yang sangat luar biasa. Di depan saya Bastian sudah ada DJ The Godzilla. Gue gak mau selamat datang aja deh. Gue mau pagi, siang, sore, malam. Selamat datang. Selamat semuanya. Selamat semuanya, Mas Bro. Anyway, kalau boleh tahu, kenapa memilih DJ sebagai profesi Anda? Wih, formal banget gak sih Anda? Ya, sebenarnya kalau gue tuh milih kenapa DJ. Banyak profesi yang udah gue jalanin juga dari segi ya bisnis segala macam dan akhirnya gue berpikir gue capek, gue nggak fun, gue nggak happy, gue lost waktu untuk keluarga. Waktu itu gue masih berkeluarga, gitu ya. Lost waktu hilang, gue hilang ke waktu untuk anak, waktu untuk istri gue hilang, sampai akhirnya gue lost mereka. Jadi buat apa? Gue nyari duit, gue pengen yang fun. Dan kebetulan ya karena gue belajar pertama kali nge-DJ itu tahun 88. Masuk kuliah tahun 92 gue berhenti, akhirnya fokus kuliah. 8 tahun lalu akhirnya berpikir begitu, udah mendingan gue jadi DJ aja.
Jadi memutuskan untuk jadi DJ profesional 8 tahun lalu ya Mas ya? Iya. Oke, nah sebenarnya akhirnya kenapa memutuskan untuk jadi DJ tadi udah dijelasin karena mungkin ini this is your passion ya Mas ya. Begitu. Passionnya di sini gitu kan. Apakah mungkin pengen jadi DJ itu karena mungkin lingkungan sekitar menjadi DJ juga atau emang ini emang dari dulu yang pengen dicita-citakan sama seperti halnya tadi Mas Adi? Oh ya, jadi ya nggak pernah kepikir untuk jadi DJ karena pertama kali belajar itu karena Tommy Fans sebenarnya kasih kesempatan sama saya untuk belajar gratis, tapi saya mundur karena gak enak hati. Cuman basically keluarga saya adalah pemusik, Oh, oke. gitu. Jadi kakek adalah dirijen di Belanda, ayah pemusik, paman saya itu yang operator sound system studio rekaman yang besar-besar ya. Kita tahu dulu dia handle untuk almarhum Chrisye, untuk Tipuspa kayak gitu-gitu. Jadi ya kayaknya sih udah di dalam darah sebenarnya itu. Betul. Dan akhirnya menemukan passionnya sampai sekarang menikmati passion tersebut. Ya, Nah kalau boleh tahu, ini juga jadi pertanyaan tadi saya ke Mas Adi. Pengalaman selama menjadi DJ yang paling berkesan itu apa aja Mas? Yang boleh diceritakan sama sahabat Jakarta Menyapa mungkin? Positif atau negatif? Oh dua-duanya nggak apa-apa. Ini justru seru nih, yang bikin rating naik kayak gitu. Nggak apa-apa dua-duanya Mas. Oke, satu saya tuh DJ tech house, gitu. Jadi sebenarnya tidak terima request. Oh, oke. Cuman ya maklum lah ya, yang namanya tamu gitu ya. Ada satu kali di satu acara di satu tempat besar lah gitu ya. Saya udah siap-siap. Saya ngobrol sama kasirnya tempat itu. Tersebut. Saya pinjam alatnya dia, dikasih. Dapat nih kan, target dapat. Dia naik ke depan, dia request dong, udah sama yang sambil udah seru banget ya, request dong. Langsung saya keluarin alat EDC. Silahkan gesek. Oh, ini jadi weakness dan juga strength juga ya. Oke. Iya. Nah, tapi yang paling seru yang saya alamin itu ketika saya nge-DJ di KL Kuala Lumpur, itu sampai ownernya tempat itu minta saya stay di KL, yang dimana nggak mungkin gitu. Saya masih harus kembali ke Indonesia dan saya cuma main seminggu sekali gitu ya. Jadi Jumat saya pergi, hari Sabtu malam udah balik lagi di Jakarta gitu. Wow. Atau kadang-kadang Sabtu pagi berangkat, Minggu siang juga udah balik lagi. Padahal main tuh bisa di KL bisa sampai jam 3-nya KL gitu. Jadi gitu deh. Oke, wow. Tapi so far udah menjadi apa ya, passion, terus kemudian gayung bersambut juga, ternyata banyak yang suka juga, bahkan sampai main di Kuala Lumpur. Nah itu gimana ceritanya Mas? Sampai ke luar negeri, istilahnya kan go international. Wih gila. Enggak go internasional banget sebenarnya. Awal saya main tuh di Singapura. Oke. Seperti biasa kita kalau mau main ya memperkenalkan diri, kita harus punya seperti promosi yang kita buat sendiri gitu ya. Istilahnya kita datang ke sana, kita kontak, bilang aja IO-nya, kita bilang kita mau main dong gimana. Oke, mereka nggak ada dananya segala macam. Oke, saya tanggung sendiri. Gitu. Mainlah pertama di sana. Itu pertama kali saya terekspos ke luar negeri itu saya main Latin. Dan kebetulan di acara Latin itu ada yang tanya, mainnya Latin doang kata gitu. Enggak Latin sih. ini maksudnya musik Latin Mas? Iya. Oke. Tapi lebih spesifik lagi Latinnya, bukan pop Latin ya. Jadi Oh, seperti salsa, bachata gitu segala macam. Oke. Nah, akhirnya dia tanya, mainnya memang hanya Latin aja? Nah, sebenarnya enggak, saya bilang. Saya itu DJ tech house. Oke. Tech house-nya juga bukan tech house biasa, tech house banger dia bilang. Oke, dia bilang, abis acara ini mau nggak ikut saya katanya. Ya sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu kan, udah badannya keker banget gitu kan, udah gitu di negeri orang ngerinya kan. Kenapa gitu kan? DJ yang sekecil ini diculik kan selesai gitu kan. Ternyata diajak ke klub dan saya diminta main. Oke. Gitu, coba kamu main. Waktu itu memang cuma 2 deck. Saya bilang, saya main 4 deck. It's okay katanya. Main aja. Oke. Main dan dia kaget dengar lagu saya. Karena lagu yang saya bawain itu kebanyakan saya istilahnya patokannya adalah dari Eropa. Oke. Tech house-nya. Oke. Gitu. Dan waktu saya main akhirnya akhirnya saya diundang lagi balik beberapa kali ke Singapura. Di Singapura itu saya baru ke KL, balik lagi KL juga dari Latin juga. Akhirnya temen yang di Singapura ngasih tahu ke yang di KL, berkelanjut juga sampai akhirnya saya main di Jepang 2 kali. Wow, keren.
Tapi hampir sama pertanyaannya tadi sama Mas Adi juga. Siapa role modelnya Mas sejauh ini untuk DJ? Role model mungkin kalau teman-teman DJ itu udah ngelihat ya, kayak saya main 4 deck seperti tadi itu saya buat lagu. Jadi ya alat DJ ini saya bukan lihat hanya sekedar alat untuk mixing lagu, transisi lagu supaya bagus, supaya bersih, supaya clean. No. Tapi saya di situ saya mau menciptakan suatu lagu yang punya karakter sendiri meskipun lagunya lagu umum. Yes. Gitu. Jadi saya langsung mainin 4 lagu, saya create sendiri. Kadang-kadang itu on the spot waktu kita lagi enak mainnya itu terjadi sesuatu yang baru dan disuruh main lagi seperti itu saya nggak bisa. Oh, oke. Jadi karena inspirasinya di mana aja dan karma aja ya Mas ya? Ya, memang udah ada setup sebenarnya, ada basic setupnya ada, tapi saya main tiba-tiba, wah ini kan bisa diginin, ini bisa diginin. Nah kalau udah begitu udah. Oke. Gitu. Tapi biasanya kalau bikin lagu itu, kalau niat ya, misalnya niat pengen utak-atik lagu terus remix gitu, berapa lama sih Mas? Kadang-kadang cepat, kadang-kadang istilah lagi ngopi di rumah, ini nih langsung nyalain alat, jadi. Nah, kadang-kadang sengaja kita cari malah nggak ketemu. Oh wow. Tapi lagu apa yang paling berkesan so far sejauh ini yang pernah dimainkan dan mungkin nih kalau dilihat dari atas meja DJ kan kelihatan tuh crowd dari penontonnya tuh yang paling menikmati banget yang mana Mas? Sekali di KL itu saya main decknya di atas sekitar 3-4 meter, hampir 5 meter tingginya. Itu crowdnya gila waktu saya pasang yang tadi. Itu Children Astronaut in the Ocean, Astronaut in the Ocean itu. Okay. Saya mixing live on the fly mix, mereka langsung wah gitu, dan saya sendiri juga rasanya terima kasih ya Allah gitu kan. Oke. Kayak ada sesuatu yang terbayar gitu ya kalau misalnya kita main musik, main alatnya, terus kemudian kita ngeliat depan kita tuh orang-orang kayak suka sama apa yang kita mainkan gitu ya Mas. Tapi pernah nggak main di sebuah tempat tapi kayak kok penontonnya flat banget gitu kok gue kayak nggak dihargai ini, pernah nggak sih Mas? Betul. Pernah? Oh boleh nggak diceritain itu, seru nih. Jadi itu teman ngajak main, saya nggak pernah ke tempat itu di Jakarta Selatan sebenarnya. Saya main, udah main aja kata gantiin gue sebentar setengah jam. Oke, main. Tapi kok ini tamunya aneh gitu ya, nggak bergeming gitu ya. Oke. Tapi napak tanah kan? Iya, kebetulan gitu. Oh ya kan? Gue pikir nggak napak tanah gitu kan. Oke. Nah, udah gitu saya bilang sama dia. Dia datang lagi kan balik, dia langsung bilang, kenapa lo bingung ya? Iya, kok tamunya nggak bergeming? Sebenarnya gue juga tadi keluar ngerokok karena gue bingung, tamunya tidak bergeming, makanya gue suruh lo main kata gitu. Oh, tapi itu benar-benar manusia atau gimana tuh Mas? Manusia kok benar. Oh oke, manusia. Terus apa kira-kira yang buat mereka itu kayak nggak kalau misalnya gini, itu kan banyak manusia di situ tuh Mas. Kalau 1-2 orang doang kan itu masih make sense. Oh mungkin dia lagi ada masalah nih di rumahnya atau mungkin lagi ada masalah sama pasangannya. Tapi ini almost hampir semuanya itu kenapa Mas? Kebanyakan gini ya, ini saya sih mohon maaf saya bukannya underestimate atau meremehkan atau gimana enggak. Tapi kebanyakan yang terjadi di Indonesia itu semua DJ memainkan lagu yang sama. Dan kemungkinan besar malah ada di dalam waktu 10 sampai 15 tahun lagunya itu aja. Gitu. Nah kebetulan saya dengan teman saya waktu itu kita selalu update. Jadi kadang-kadang lagu tahun lalu juga kita udah nggak pakai, 2-3 tahun lalu kita udah nggak pakai. Jadi mereka edukasi mereka gitu. Mungkin mereka high ekspektasi ke tempat tersebut, pengen dengerin lagu ini yang saya dengerin. Betul. Tapi pada saat ke tempat tersebut kok lagunya bukan sesuai dengan request gue gitu kali bukan ya Mas. yang sebenarnya mereka pengen gitu. Wow, seru banget. So far udah berapa lama menekuni dunia DJ selain tadi akhirnya 8 tahun yang lalu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya udah ada keinginan nggak sih Mas? Sebenarnya udah ada, cuman karena ya biasanya kalau kita kan tuntutan orang tua ya, lebih baik fokus ke kuliah gitu. Kebetulan saya ambil 2 degree kan, jadi ya oke, saya bilang sayang juga udah sekali di dalam waktu yang sama saya ambil 2 fakultas gitu, why not? Wow. Once again thank you so much Mas untuk ngobrol-ngobrol serunya bareng sama saya di sini di Jakarta Menyapa. Nanti akan perform lagi? Ya. Of course. Nah, kalau bisa setiap episode aja di sini biar seru. Amin. Jakarta Menyapanya. Kontraknya di sini. Oh iya. Anyway, sama Jakarta Menyapa habis ini saya Bastian akan ngobrol-ngobrol lagi tetap di Jakarta Menyapa.
Well, sahabat Jakarta Menyapa, seneng banget gue hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama DJ kece yang pastinya tadi juga udah kita saksikan bareng-bareng performance mereka luar biasa banget. Dan segmen terakhir ini gue bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia per-DJ-an kembali sama Mas Adi nih. Wis, masih semangat Mas? Masih dong. Wis, luar biasa, jiwa muda. Maksudnya apa tuh? Jiwa muda maksudnya tetap semangat. Oke, kalau misalnya udah lemes kan berarti nggak jiwa muda Asik. lagi. Apalagi sekarang lagi pandemi harus tetap semangat Yes. dong ya. Nah, Mas Adi, di segmen terakhir nih gue pengen nanya sama Mas Adi sendiri. Nah, mungkin apa harapan Mas Adi untuk dunia perdisjokian sekarang yang tadi kan di awal-awal kita udah sempat mention kalau selama pandemi ini agak susah nih untuk bergerak, agak susah untuk menyalurkan hasrat kalian untuk nge-DJ itu. Ya diharapkan dalam waktu yang cepat bisa kembali normal dan kita bisa beraktivitas kembali dan bisa menjadikan seperti bulan-bulan kemarin-kemarin nih. Oke, seperti momen-momen kemarin. Yes. Sebenarnya apa yang dikangenin sih Mas sebelum pandemi sama sekarang semasa pandemi ini Mas? Suasana, terus crowd dan lebih ke kebersamaan. Oke, jadi kalau kemarin selama pandemi itu kalian mungkin untuk mengatur satu sama lain ketemu tuh jarang ya Mas Yeah. ya. Apalagi kan sekarang harus ada protokol kesehatan, Benar. jaga jarak, dilarang keluar rumah kalau nggak penting-penting amat gitu kan. Tapi kalau sebelum pandemi kan bebas mau dimanapun kapanpun, terus jamnya juga bisa sampai subuh Yes. gitu kan. Nah berikutnya nih hal-hal spesial yang mungkin nantinya project apa yang akan Mas Adi lakukan sama mungkin teman-teman DJ lain kalau misalnya pandemi sudah nggak ada. Kita akan sering buat acara-acara, mungkin aku akan ini baru rencana ya. Kita betul. aku mungkin pengen mau buat live nih, kita buat beberapa portable alat dan kita sengaja seperti show di pinggir jalan dan segala macam yang kita hanya sifatnya menghibur, tidak komersil. Oh, oke, nice. Apalagi kan mungkin kenapa nggak dilakukan pas pandemi ini aja Mas? Karena kan sekarang orang-orang mungkin butuh hiburan gitu kan. Jadi kayak takutnya membuat kerumunan juga sih ya. Itu. Oh oke. Nah wow, semoga terrealisasi mimpinya, doanya juga kita doain bareng-bareng. Sekali lagi nih Mas, Amin. kalau misalnya teman-teman sahabat Jakarta Menyapa pengen belajar DJ, boleh di mana? Menghubungin Sami lagi. Yes, menghubungi Sami aja. Menghubungi Sami, teman-teman boleh langsung DM atau misalnya teman-teman pengen belajar boleh langsung DM. Once again sekali lagi Mas Adi, thank you so much sudah mampir di Jakarta Menyapa. Sukses untuk project kedepannya, sukses untuk karirnya di DJ dan Amin. semoga kita doain bareng-bareng pandemi cepat berlalu biar Mas Adi bisa langsung nge-DJ bareng lagi ya. Oke, sekali lagi thank you so much Mas Adi. Terima kasih. Dan sahabat Jakarta Menyapa juga terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Menyapa yang seru banget hari Ya. ini. Jangan sampai lupa share, terus kemudian like, subscribe dan komen yang positif di YouTube channel TVRI DKI Jakarta. Kalau begitu saya Bastian pamit dan sampai ketemu di Jakarta Menyapa selanjutnya. Bye bye.